Oke, di video kali ini aku bakal ngebahas tentang tekanan sosial dari media sosial dan gimana cara kita ngatasinnya. Karena aku yakin nih, kamu pernah waktu lagi scrolling sosmed itu ngeliat kehidupan orang lain, rasanya tuh kayak sempurna banget. Sedangkan kamu hidupnya gitu-gitu doang. Jadi kita tuh ngerasa kayak nggak puas sama diri sendiri, bener nggak? Nah, perasaan kayak gitu nggak cuman kamu doang, tapi orang lain juga ngerasain kayak gini. Media sosial nih bisa jadi tempat sharing yang seru banget sama teman-teman yang lain, tapi itu bisa juga jadi sumber dari tekanan sosial. Karena dari sosial media nih, kita bisa lihat teman-teman kita yang seumuran sama kita, itu karirnya udah pada sukses, jalan ke sana kemari, mobilnya banyak, rumahnya gede. Jadi kita yang ngelihatnya itu ngerasa kayak banyak kurangnya gitu loh. Tapi perlu kalian ingat nih, yang kalian lihat di sosial media itu cuman sepotong kecil dari kehidupan nyata mereka. Di balik foto, Instagram Reels, atau story Instagram mereka, kita nggak pernah tahu nih, di balik itu semua ada apa aja. Karena setiap orang nih kan bebas ya, mau ngupload apa aja di sosial media, bisa jadi yang mereka upload itu cuman sepotong kecil kehidupan mereka yang terbaik dari yang mereka punya. Karena setiap orang bisa nih pilih apa aja yang mau diupload di sosial media. Dan bisa jadi yang mereka upload itu salah satu dari versi terbaik mereka. Dari postingan kayak gitu aja ya, bisa ngebuat kita tuh ngerasa kurang, padahal kita nggak tahu kenyataan hidup mereka tuh kayak gimana. Banyak dari kita nih yang nggak sadar atau lupa apa yang dipost di Instagram, di TikTok, di YouTube, itu tuh hasil dari editing. Jadi kalau kamu ngerasa nih hidup teman-teman kamu glamor banget, hedon banget, mungkin aja itu udah diatur dan udah diedit sama mereka supaya kelihatannya tuh wah banget waktu diposting. Masalahnya nih, sering banget kita tuh bandingin hidup kita sama orang lain cuman dari postingan sosial media doang. Nah, makanya tuh banyak orang yang ngerasa nggak puas, stres, terus akhirnya depresi cuman gara-gara bandingin diri sama orang lain lewat sosial media. Padahal kenyataannya nih, hidup kita tuh nggak kalah berharga sama orang lain, cuman kita harus ngelihatnya dari angle yang berbeda aja. Coba deh, sesekali kalian itu nggak usah lihat HP, lihat sekitar kalian, lihat diri kalian. Ada banyak hal yang indah dan berharga di sekitar kalian, cuman kalian itu nggak fokus sama hal itu. Kalian itu fokus sama apa yang ada di HP aja. Tekanan sosial dari media sosial nih, itu bisa juga datang dari tren. Mulai dari fashion, gaya hidup, tempat tinggal. Jadi gara-gara tren itu ya, kita ngerasa kita harus ikutin terus trennya, jangan sampai ketinggalan. Tapi, apa bener nih, kamu orangnya kayak gitu atau cuman ngikutin arus doang? Tren itu ya bakalan terus berubah seiring berjalannya waktu. Nggak ada tuh tren yang sama gitu-gitu aja. Jadi, kalau kamu nih terus-terusan ngikutin tren, ya bakalan capek sendiri karena nggak ada habisnya. Lebih baik nih, kamu fokus sama diri kamu sendiri, mana yang lebih buat nyaman sama mana yang lebih buat bahagia. Daripada ikutin tren, maksain diri ikutin tren, padahal kita nggak suka sama tren yang ada. Yang paling penting nih, kamu jadi diri kamu sendiri. Jangan bohongin diri kamu sendiri mau jadi orang yang kayak gimana. Media sosial nih, itu cuman tempat buat kalian sharing, bukan tempat kalian itu jadi orang lain. Karena banyak banget nih orang-orang yang di sosmednya kayak gini, tahu-taunya di real life-nya itu juga beda. Jangan takut nih buat jadi orang yang autentik, yang jadi diri sendiri. Karena kalau autentik, menurut aku itu bakalan lebih dihargain orang lain daripada palsu di sosial media. Apalagi kalau cuman sekedar ikutin tren doang. Salah satu caranya nih, buat kalian ngurangin tekanan dari sosial media, detox sosmed. Atau orang-orang sekarang nyebutnya itu digital detox. Kadang nih, kita perlu rehat dari sosial media. Caranya itu gampang banget. Kalian cukup batasin waktu nih, screen time kalian main sosmed itu berapa jam dalam satu hari. Ini bukan berarti kalian harus ninggalin sosmed ya, apalagi kalian yang kerjanya di sosial media. Cuman, ini kalian ngebatasin aja waktunya supaya nggak terlalu banyak informasi yang masuk ke dalam otak kalian. Terus lakuin nih hal-hal yang kamu suka. Misalkan kamu suka baca buku, lakuin. Kamu suka kumpul sama teman, lakuin. Kamu hobi olahraga, lakuin. Ini itu bisa ngebantu banget nih supaya kalian nggak terus-terusan dapet tekanan dari sosial media. Sosial media nih kalian jadiin wadah buat sharing hal-hal yang positif ke orang lain, atau bisa juga nih sosial media kalian jadiin wadah untuk belajar hal baru. Apalagi belajarnya
contohnya tuh dari teman-teman yang lain di sosial media. Jangan sampai nih, hidup kalian itu disetir sama apa yang ada di sosial media. Karena ini udah banyak kejadian. Dan yang paling penting nih, kalian pilih-pilih konten apa yang kalian pengen nonton. Karena di sosmed itu banyak banget tipe kontennya. Jadi jangan sampai semuanya kalian nonton, apalagi yang kalian nonton itu isinya negatif doang. Ingat, kamu yang kontrol media sosial, bukan kamu yang dikontrol sama media sosial. Hidup kamu nih ya, ceritamu sendiri, bukan cerita orang lain, apalagi cerita-cerita yang ada di media sosial. Jadi, jangan sampai nih, hidup kamu terus-terusan dibuat ngerasa nggak puas, nggak berharga, cuman gara-gara postingan di media sosial aja. Pakai media sosial itu sebagai alat untuk inspirasi, bukan tekanan. Jangan sampai nih, hidup kamu itu dikontrol sama like, sama komentar. Jadi diri kamu sendiri dan bangga sama diri kamu. Segitu aja nih videoku kali ini. Buat kalian, jangan lupa kalian subscribe, like, comment, and share. Sampai ketemu di video selanjutnya. See you guys!